إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Para Bapak Ibu sekalian, Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kita sudah memasuki hari ke-21, di mana 20 hari kita sudah melewati dengan segala ritual ibadah di bulan Ramadan ini. Harapan kita kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menerima semua amal ritual ibadah Ramadan ini. Hari ini sekalian, pada pagi ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Dan kita mempelajari Al-Asma'ul Husna, nama yang indah, berarti mempelajari ilmu tentang zat Allah Ta'ala. Dan kemuliaan ilmu dalam agama adalah syarful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Dalam kaidah dikatakan kemuliaan satu ilmu terkait dengan kemuliaan apa yang ia pelajari. Ini perlu kita ketahui, karena apa? Kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebut namanya. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, yaitu Al-Asma'ul Husna fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut untuk memanjatkan setiap doa-doa kalian. Dan munasabah para jemaah sekalian, artinya sesuai di 10 hari terakhir ini kita banyak berdoa apa yang dituntunkan oleh Nabi dengan menyebut namanya. Apa itu? Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, suamiku, kata Aisyah, kiranya ketika aku bertepatan di malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca, aku panjatkan kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi menuntun istrinya radhiyallahu anha dengan satu doa yang insya Allah kita hafal semua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Nah, ini Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Nah, para jemaah sekalian, perbanyak doa ini, karena ini doa dituntun oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ini doa di dalamnya ada nama Allah yang indah, yaitu Afu. Dialah maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Nah, jika kita merenungi doa ini dengan kita mengakui bahwa dia Allah adalah maha pemaaf, dan dia Allah Ta'ala menyukai, mencintai kemaafan, kita mohon kepadanya, fa'fu anni, maafkanlah diriku. Oleh karena setiap nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna, yang dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innallaha tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sungguhnya Allah Ta'ala memiliki nama 99, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafal, menjaganya, merenunginya, dia akan masuk surga. Apa yang disebut dengan menjaga, merenunginya? Seperti misalnya kita mengetahui bahwa Allah adalah Al-Afu, maha pemaaf. Kita merenungi dia adalah maha pemaaf, lantas kita melakukan amalan yang menyebabkan datang kemaafan dari Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud dengan dia menjaganya, menghafalnya. Kita Allah tahu bahwa dia adalah Al-Ghafur, maha pengampun. Maka ketika kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, bergegas mohon ampun dengan meyakini bahwa Allah adalah maha pengampun. Maka itulah diantaranya orang yang dia menjaga dari nama Asmaul Husna. Nah, para jemaah sekalian, kembali kita akan berbicara pada pertemuan yang pertama ini tentang Al-Asmaul Husna, tentang nama Allah yang sering kita sebut, yaitu dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kita harus memahami sedikit demi sedikit untuk itu terpatri dalam lubuk hati kita. Maka ketika kita menyebut namanya,
ada rasa takut, ada rasa kerinduan bahwasanya rahmat Allah sangat luas sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam bahasa Arab dari akar kata rahmatan. Orang kita menyebutnya rahmatan, rahmatan artinya kasih sayang. Yaitu dalam ilmu sharaf ya, salah satu cabang gramatika bahasa Arab, rahima yarhamu rahmatan. Artinya yang maha mengasihi, yang menyayangi. Oleh karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dari akar kata yang sama, punya arti maha pengasih dan maha penyayang. Artinya dia maha kasih, maha sayang. Nanti oleh para ulama dibedakan apa tuh yang dimaksud Ar-Rahman, apa yang dimaksud Ar-Rahim. Karena ada maksud dengan akar kata yang sama, tapi ketika disebut sudah Ar-Rahman, satu lagi Ar-Rahim. Sebetulnya saya sudah minta PDF-nya ya, cuman tidak tahu, barangkali belum dimasukkan. Artinya bisa sambil lihat di layar gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim huma ismani jalilani katsura wurudahuma fil Qur'anil Karim. Dua nama yang mulia ini yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim itu tersebut banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih. Istiwa, dia bersemayam di atas arsy. Jadi arsy adalah singgasananya Allah, makhluk terbesar yang Allah ciptakan, yang merupakan singgasananya Allah Ta'ala. Dalam surat Toha ayat 5. Nah, ketika kita membayangkan singgasananya Allah Ta'ala, bagaimana Allah di sana? Kaifa majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Ya, karena ketika Imam Malik rahimahullah ditanyakan oleh seorang yang hadir di majelisnya, ditanya tentang bagaimana istiwa semayamnya Allah Ta'ala, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa maklum, bersemayam itu maknanya artinya sudah diketahui. Wal kaifa majhul, namun bagaimana istiwanya bersemayamnya tidak diketahui. Karena dia Allah maha sempurna, maha suci. Wasu'alhu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu adalah perbuatan bid'ah. Maksudnya apa? Para sahabat dahulu tidak pernah bertanya kepada Nabi bagaimana istiwanya Allah. Wal imanu bihi wajib. Namun iman dengan istiwanya Allah di atas arsy adalah suatu kewajiban. Karena ini adalah ayat Al-Qur'an. Nah, kita ketika kita mendengar misalnya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, di antara nama-namanya Asmaul Husna, pendengaran Allah, penglihatan Allah bukan seperti kita. Kita lewat perantara mata, ada urat-urat syaraf yang menyambungkan dengan penglihatan. Tidak, Allah adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamainya seseorang pun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada baginya sesuatu pun yang sama, semisal dengan Allah Ta'ala. Karenanya sering saya sampaikan di majelis ini, kenapa kita selalu bertasbih. Baik tasbih itu dibawa dalam ruku, dalam sujud, yang katanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallah. Artinya maha suci Allah, tanzih. Allah maha suci dari segala kekurangan seperti makhluk. Makhluk kena kantuk, makhluk kena tidur, makhluk kena mati. Allah tidak mati, Allah tidak kantuk, Allah tidak tidur. Dia tidak akan lelah seperti makhluk. Karena dialah zat dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha pengasih, maka dengannya kita akan muncul husnudzon, prasangka baik kita kepada Allah Ta'ala tatkala ketika menghadapi kematian kita. Itulah yang kita harapkan, husnudzon, prasangka baik bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Karenanya ketika kita mendengar dari hadis Nabi SAW, ketika Nabi menginformasikan kepada umatnya bahwa dia Allah Ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas. Dalam hadis Nabi mengatakan, innalillahi mi'ata rahmatan anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahim wal hawam. Sungguh Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah turunkan satu rahmat bainal jin wal insin,
Allah turunkan satu rahmat ini untuk seluruh jin dan manusia, wal bahaim, dan seluruh binatang, wal hawam, dan serangga seluruhnya. Sebut orang kafir yang tidak beriman atau non muslim, khusus orang beriman. Ini rahmat yang luar biasa, pengkhususan. Jadi para bapak ibu sekalian, beribadah di bulan Ramadan dengan puasa malamnya, dengan qiyam Ramadan, dengan segala ritual di bulan Ramadan, infak, sedekah, baca Quran, berzikir, dan seterusnya, itu adalah kita dapat jatah dari sifat rahimnya Allah. Karena ar-rahim maknanya dzu rahmatil wasilah, rahmat yang Allah sampaikan kepada hambanya. Nah, orang beriman dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dengan dia menjadi taat, dia menjadi orang beriman, itu karena rahimnya Allah. Adapun Rahman, Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Orang beriman atau tidak beriman, dia diberi kehidupan, dia diberi harta, dia diberi kepemilikan, dia diberikan kesehatan, dia diberikan hidup yang layak. Itu ada rahmannya Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Penyayang tanpa batas. Karenanya oleh para ulama disebutkan rahmat jami' khalqihi fid dunya. Rahmannya Allah, pengasihnya Allah Ta'ala di dunia ini adalah fadzalika minal ifdal wal ihsan lil mu'minin wal kufar. Allah Ta'ala memberikan keutamaan, kebaikan kepada orang mukmin atau kepada orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Fil basti fi rizki, dalam luasnya rizki. Bahkan rizki yang lebih luas itu kalau kita lihat sekarang, orang yang tidak beriman. Siapa konglomerat kalau bukan orang-orang yang tidak beriman? Kan begitu. Menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah itu luas. Bahkan mereka orang yang paling kaya, ya, konglomerat di antara mereka. Wa istakhrus sahab wal gaith, Allah dengan mengatur awan menurunkan hujan, itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Wa ikhrajun nabat minal ard, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Wasiatul ajsam wal uqul, sehatnya badan kita, akal kita sehat, ya. Dengan sehat akal bisa berpuasa. Kalau akal kita sakit tidak berpuasa, bebas, ya, karena akalnya sakit. Dengan sehat ini adalah di antara rahmat Allah Ta'ala. Wasa'ru ni'am allati la tuhsa, dengan berbagai nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga. Allati yastariku fihal mu'min wal kafirun, dan itu terdapat dalam diri orang beriman maupun orang kafir. Itulah yang disebut dengan rahmatnya Allah di dunia. Wa rahmat jami' khalqihi fil akhirah, adapun sifat penyayangnya Allah di akhirat, fataswiyatu baina jam'ihim, maka Allah menyamaratakan di antara mereka orang beriman, fi adlihi wa qada'ihi fala yadlimu ahadan minhum mithqala dzarrah, maka dengan keadilannya Allah Ta'ala kelak di akhirat, Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka sedikit pun. Artinya apa? Mereka tidak dirugikan. Maksudnya apa? Sedikit amal kebaikan yang ia lakukan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sedikit keburukan yang mereka kerjakan, Allah balas sesuai dengan keburukan tersebut, tidak dilipat gandakan. Itulah Allah tidak menzalimi hambanya. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah. Zarah maknanya dalam bahasa Arab banyak, ya. Bisa dikatakan zarah itu 16 sagirah, semut yang paling kecil. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan seberat semut yang paling kecil, atau seberat atom, seperti seseorang ketika buka jendela di pagi hari, ada sinar matahari, ada beberapa bintik, ya, debu-debu kecil berterbangan, kita lihat itu adalah zarah. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat benda teringan di muka bumi ini, yarahu, dia akan melihat balasannya. Itu keadilan Allah. Dan barang siapa yang berbuat sebaliknya, juga dia akan melihat, artinya akan mendapatkan balasannya. Adapun ketika Allah mengatakan rahimul mukmin khasatan fid dunya, ketika Allah memberi rahmat kasih sayang kepada orang beriman ketika di dunia ini, fa bima khassahum fi ajli dunya, maka Allah mengkhususkan ketika mereka dalam kehidupan dunia ini, bima la tafabihim fi taufiqihi wa iyyahum li ta'atihi, adalah dengan kelembutan Allah Ta'ala, Allah memberikan taufik kepada orang beriman ini untuk dia taat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita Bapak Ibu sekalian bisa taat karena taufik dari Allah Ta'ala. Kita tergerak hati ingin puasa sebulan penuh bulan Ramadan, ingin menjaga salat malam, itu adalah taufik dari Allah Ta'ala.
ingin melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah taufik, bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan kita, itu semata-mata taufik dari Allah Ta'ala. Taufik adalah sesuatu yang menjadikan hati ini tergerak untuk taat. Jadi ini adalah nikmat yang besar. Oleh karena ketika kita mengenal bahwa ini adalah taufik dari Allah Ta'ala, itulah nikmat yang besar. Karena kata para ulama, nikmat yang paling besar adalah ma'rifatullah. Dia mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita. Bahkan kalau kita terselip dalam jiwa ini karena kemampuan kita, bisa jadi kita jatuh dalam ujub, bangga bahwa ini adalah kemampuan saya bisa melakukan ketaatan. Justru jatuh dalam perbuatan ujub. Itu jebakan atau ranjau-ranjau yang dibuat iblis. Kan ada ujub, berbangga dengan diri, ada riya, pamer, ingin dilihat oleh orang, itu adalah jebakan-jebakan iblis. Maka ketika kita berbangga dengan diri kita karena bisanya kita, itu jatuh dalam ujub. Oleh karena kita meyakini bahwa ini adalah tuntunan, bimbingan, taufik dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa taat, kita bisa zakat, kita bisa puasa, kita bisa umroh, kita bisa haji, adalah semata-mata taufik dari Allah Ta'ala, bukan dari diri kita. Itulah rahmat Allah, rahmannya Allah ketika Allah berikan kepada orang-orang beriman ketika di dunia. Wal imanu bihi wa birusulih, juga iman kepada Allah dan Rasul, itu adalah taufik dari Allah karena rahmatnya Allah Ta'ala. Wattibau amrihi, dan mengikuti akan perintah Allah Ta'ala. Wajtinabu ma'asihi, dan menjauhi maksiat-maksiat apa yang Allah larang baginya, itu pun taufik dari Allah Ta'ala. Mimma khadala anhu man asyraka bihi wa kafara wa khalafa ma amrihi bihi wa raqiba ma'asihi. Juga dengan kita menjauhi dari perbuatan syirik, yaitu perbuatan yang menjadikan Allah ada tandingan. Nah, kita sebagai orang beriman adalah orang-orang yang bertauhid, muwahhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala. Karenanya dengan kita mengesahkan Allah Ta'ala, itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Dan ini adalah inti ajaran Islam. Oleh karena saya pernah mendengar dari seorang ulama dari Timur Tengah, dia mengatakan di antara malam-malam Lailatul Qadar, malam 10 terakhir nih, 21, 22 sampai akhir dari Ramadan, di antara zikir yang kita rutinkan seperti tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau menyukai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Juga beliau menasihati kita perbanyak baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu surat yang pendek yang semua orang beriman dari kanak-kanak sampai dewasa itu hafal. Isinya 4 ayat, namun kandungannya luar biasa. Ini adalah prinsip dalam Islam. Pernah saya sampaikan, saya ulang kembali. Karena apa? Supaya kita tidak lupa. Nabi pernah bersumpah, innaha la ta'dilul Quran waladzi nafsi biyadihi, demi diriku dalam genggamannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas la ta'dilul Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya seseorang ketika baca Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad sampai akhir, itu sama sepertiga Al-Quran. Sepertiga adalah 10 juz pahalanya. Pahalanya seperti 10 juz. Nah, ulama ini memberikan nasihat, perbanyak di malam Lailatul Qadar surat Al-Ikhlas dibaca. Kan mudah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahalanya sepertiga Al-Quran, 10 juz. Berulang-ulang berapa puluh juz kita baca. Quran saja 30 juz. Ini untuk mengejar pahala. Tapi jangan disamakan begini ya, baca Al-Ikhlas 3 kali 30 juz berarti kita hatam Quran, tidak, berbeda. Ini dari pahala. Maksudnya apa? Pahala itu mendapatkan balasan. Karena kalau baca Al-Quran hatam 30 juz, per hurufnya 10 huruf, beda lagi. Jadi bedakan pahala dengan menunaikan secara sempurna. Seperti begini, misalnya dalam hadis Nabi, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan atau hajjatan ma'i. Orang yang umrah di bulan Ramadan ganjarannya seperti haji atau seperti haji bersamaku. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Bapak Ibu umrah nih di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi.